Ada yang komen nih, daripada gibah jelasin dong filsafat komunikasi apa? Wah gila, filsafat komunikasi. Meremehkan kita kalian. Ada nih pakarnya dari filsafat komunikasi, apalagi dia mengerti banget tentang filsafat komunikasi. Betul. Kita tanya ke Bayu. Wih. Baik, kamu ada mata kuliah filsafat komunikasi kan? Ada dong. Nih, ada yang tanya tadi. Ada yang tanya, apa namanya, filsafat komunikasi itu gimana sih? Materinya ada berapa? 6 ya kalau nggak salah ya? Banyak sih filsafat komunikasi itu. Apalagi filsafat ya. Filsafat itu kan sumber ilmu dari segala ilmu. Iya, Ini ada yang namanya hakikat filsafat komunikasi. Nah, komunikasi ini sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Nah, tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada kajian komunikasi. Sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak. Tuh, banyak dan beragam. Masing-masing memiliki pengertian arti, ya. Kemudian cangkupan, terus memiliki beberapa konteks ya, konteks yang berbeda dari satu sama yang lain. Tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Oh gitu. Ya, itu sih materi dari aku sih. Ya, sepengetahuanku tentang filsafat komunikasi seperti itu. Ini harusnya kita tanya Yunita lagi nggak sih? Iya, tanya sana seharusnya. Iya, Dia juga paham kok anak komunikasi. Coba kita tes itu ilmunya seperti apa. Ilmu kayak kebal. Kita tanya ya Yunita gimana? Yun. Tadi ya Bayu udah jelasin tahu tentang hakikat komunikasi sama proses ya kalau nggak salah. Nah, coba dong kamu jelasin lagi tentang filsafat komunikasi. Nah, ternyata selain hakikat dan proses filsafat komunikasi, ada nih yang namanya pikiran sebagai isi pesan komunikasi. Nah, ternyata kemampuan berpikir yang ada pada diri manusia itu menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan mereka. Manusia mengembangkan pengetahuannya itu untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Kemudian ia memikirkan banyak hal-hal baru, tentunya untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia itu disebabkan oleh dua hal utama. Yang pertama itu adalah bahasa. Bahasa itu manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang latar belakangi informasi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan berpikir. Secara garis besarnya, cara berpikir itu seperti disebut penalaran. Dua kelebihan inilah yang memungkinkan manusia mengembangkan pengetahuannya, yaitu bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang memiliki sifat menalar. Nah, Gitu. Udah nih, tadi kamu jelasin apa proses berpikir ya? Penalaran. berpikir. Oh gitu. Masih ada lagi guys. Kita tanya aku sendiri. Kembali dengan aku bakal jelasin tentang sistematika berpikir. Sistematika berpikir ini ada 6 ya guys ya. Yang pertama ada pemikiran deduktif, di mana dari yang umum ke khusus, kayak misal belajar adalah kewajiban mahasiswa KPI. Terus premis yang kedua ada Mega adalah mahasiswa KPI. Dan kesimpulannya adalah yang menjadi khusus adalah Mega memiliki kewajiban belajar karena Mega adalah mahasiswa KPI. Itu penalaran deduktif. Terus kalau penalaran lainnya apa? Penalaran induktif itu kebalikannya dari penalaran deduktif, di mana dia itu dari yang umum dari yang khusus ke umum. Misal sapi itu beranak, kucing itu beranak. Jadi kesimpulannya adalah hewan itu beranak, padahal nggak semua hewan itu beranak. Sedangkan dari premis-premisnya atau dua kalimat tadi itu menunjukkan bahwa itu hewan beranak. Terus yang ketiga ada berpikir menyelesaikan masalah atau problem solving. Jadi di mana kita akan menganalisis masalah untuk menyelesaikannya. Itu simpelnya. Terus yang keempat ada berpikir kausatif atau mengasumsikan atau memprediksi kegiatan apa sih yang akan terjadi di masa depan. Nah, kegiatan ini atau pikiran ini itu berguna untuk kalian mencegah resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Terus yang kelima itu berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu gimana sih? Dimana kita memadukan data dan imajinasi sehingga kita akan memunculkan inovatif. Itu kreatif. Tuh.
Terus yang keenam ada berpikir filsafat. Berpikir filsafat itu dimana kita berpikir secara mendalam seperti yang kalian tanyakan ini. Ini berpikir filsafat ini. Jadi kita itu ada 6 ciri-ciri filsafat nih. Yang pertama ada metodis atau menggunakan metode atau cara yang lazim digunakan oleh filsuf. Nah, ahli filsafat itu kita namakan filsuf ya. Terus yang kedua ada sistematis atau keterkaitan antar unsurnya. Yang ketiga ada koheren atau antar unsur tidak saling bertentangan. Jadi harus sejalan terus. Yang keempat ada rasional atau berdasar dengan kaidah-kaidah yang benar dan logis. Jadi harus logis ya berpikir filsafat. Capek ya. Yang kelima ada komprehensif atau mencari sudut pandang lain atau multidimensi. Jadi kalau kita berpikir filsafat itu nggak harus satu sudut pandang, tapi kita harus mencari sudut pandang yang lainnya atau komprehensif. Yang keenam ada radikal atau berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya. Kenapa kita harus berpikir sampai ke akar-akarnya? Karena ya kita harus mencari semuanya gitu. Akhirnya bisa muncul berpikir filsafat. Yang terakhir ada universal atau general atau pendapatnya kalian itu bisa berlaku untuk semua orang, nggak hanya satu atau lebih golongan. Nggak hanya satu golongan. Nih, aku akhirnya memanggil Yunita lagi. Dan ada yang namanya simbol sebagai syarat komunikasi. Ini seperti yang sudah dicatat Mbak Mega ya. Nah, jadi simbol sebagai syarat komunikasi itu ada beberapa simbol. Yang pertama itu adalah simbol dengan kata-kata. Nah, simbol dengan kata-kata ini ternyata ada dua loh guys. Ada dengan lisan dan dengan tulisan. Nah, dengan lisan tuh bagaimana sih kita sehari-hari berbicara itu kan dengan lisan. Ternyata tuh ada kayak kelebihannya saat kita berkomunikasi melalui kata-kata dengan lisan. Yang pertama itu adalah lebih mudah untuk dimengerti ya mungkin Mbak. Lebih mudah dimengerti bagaimana kita bicara seperti ini tuh lebih mudah untuk dimengerti. Nah, yang kedua dapat melihat secara langsung ekspresi dan tanggapan mungkin komunikan dan komunikator saat berkomunikasi. Nah, yang ketiga adalah lisan itu adalah salah satu komunikasi verbal vokal. Nah, selain lisan, tadi kan ada juga tulisan. Ternyata kata-kata itu bisa juga melalui tulisan. Nah, tulisan ini namun lebih sulit daripada lisan karena kita mungkin tidak bisa melihat ekspresi, tidak bisa melihat tanggapan secara langsung seperti saat kita berkomunikasi secara lisan. Nah, yang kedua itu adalah tulisan itu bersifat multitafsir. Karena kita tidak bisa nih melihat ekspresi, jadi kita menafsirkan kira-kira bagaimana ya arti dari penulisan kata-kata tersebut. Kayak misalnya kalian chattingan nih, sebenarnya nadanya biasa gimana aja, sih? iya. Tapi kalian bacanya iya. Nah, itu kan udah berbeda makna gitu, berbeda. Nah, dan yang terakhir adalah tulisan itu adalah komunikasi verbal non vokal. Kalau kata-kata tadi komunikasi vokal, verbal vokal, kalau tulisan komunikasi verbal non vokal. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya simbol dengan tindakan. Nah, kenapa kok ada tindakan? Karena kan kalau misalnya tindakan itu sebagai simbol, guys. Jadi tindakan itu kita gunakan untuk berkomunikasi. Misal nih, aku lagi ngambek ya sama Yunita. Terus aku bertindak, aku menjauhi Yunita. Jadinya itu adalah bentuk kita komunikasi secara nonverbal kalau misal dalam komunikasi ya. Tapi simbolnya tipe simbol tindakan. Terus yang ketiga ada simbol dengan angka. Nah, angka ini kenapa kok sebagai simbol komunikasi sih? Ini biasanya kita terapin dalam statistika. Jadi kalau misal data itu kan gak cuman narasi ya, tapi ada juga angka-angka. Nah, makanya kenapa angka-angka ini masuk dalam simbol komunikasi. Juga angka ini bakal lebih akurat gitulah ketimbang dalam bentuk narasi. Jadi itulah gunanya ada angka-angka dalam bahasa Indonesia. Gitu deh. Itu dulu lah penjelasan dari kita. Ini kayaknya udah kuliah 4 SKS nih kita ya kan. Jadi udah terlalu panjang nih live-nya ya kan, kuliah kalian online. Jadi kita sudahin dulu live-nya karena kita mau lanjut kegiatan lainnya.